nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikut yang senantiasa setia menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, di dunia ini kalau kita memiliki orang yang setia, itu kita bersyukur. Bapak-bapak punya istri setia, kita bersyukur. Ibu-ibu punya suami setia, kita bersyukur. Tapi yang paling berat itu kalau kita punya penyakit yang setia. Kita pikir dia udah lupa dengan kita, rupanya luar biasa setianya. Saya udah bertahun-tahun gak kambuh asam urat saya, entah salah makan apa pagi ini kambuh dia. Bapak pikir udah lupa dia, rupanya asam urat ini sakitnya itu lain. Bagi bapak-bapak yang biasanya yang paling sering kena asam urat ini laki-laki, itu nggak bisa menggali ya wali-walinya. Jadi setia berumah tangga bagus, tetapi setia berasam urat ini yang tidak bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada satu rahmat Allah yang mesti kita syukuri, karena tidak mudah mendapatkan dia. Nikmat itu adalah hidayah. Saking pentingnya nikmat hidayah itu, itulah yang kita minta setiap sholat, yang kita mohon di setiap rakaat sholat kita. Sehari itu 17 kali kita minta kepada Allah. Bukan hanya 17 kali, itu 17 kali 5 ya. Kita minta kepada Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu
Itu hidayah. Ya Allah, berikan aku hidayah. Apa itu? Jalan yang lurus. Jadi ada 17 rakaat sehari. Lalu ada 5 kali diulang-ulang itu. 17 kali 5 itu berapa itu? Siapa bendahara masjid? Itulah banyaknya kita. Itu kalau kita sholat wajib saja. Tambah sholat sunat, wah itu luar biasa. Diulang-ulang terus. Karena payah mendapatkan. Kalau sudah dapat, hargailah. Hidayah itu artinya petunjuk. Ulama-ulama tafsir menyatakan lawannya itu ad-dhalalah, kesesatan. Orang yang mendapat petunjuk, dia tidak akan sesat. Orang yang sesat perlu petunjuk. Kalau tidak, dia akan hanyut dalam kesesatan, sehingga tidak akan pernah kembali ke jalan yang sesungguhnya. Mendapatkan hidayah itu kadang-kadang susah. Ada tokoh komunis di Indonesia, namanya DN Aidit. Sebetulnya ada yang menyatakan namanya Abdullah Aidit, ada yang katakan Muhammad Ahmad Aidit, macam-macam. Kita tahulah orang yang mati tahun 65 itu. Aidit itu lahir di Bangka Belitung. Ayah dan ibunya orang Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya ustaz, ibunya guru ngaji di rumah. Menurut cerita, masa kecilnya itu sangat taat. Suaranya bagus, hafalan Qur'annya banyak. Sehingga di Bangka Belitung itu dia jadi tukang azan. Sayang orang dengan dia. Karena keluarganya keluarga beragama. Tamat sekolah, melanjutkan. Ketika melanjutkan di Jawa itu, berkenalanlah dengan pemuda-pemuda rakyat yang cara berpikirnya mengarah kepada komunisme. Masuk komunis, jadi tokoh besar. Bahkan dialah di balik pemberontakan G30 SPKI. Akhirnya ditangkap. Yang paling lucu, sebelum dijatuhi hukuman itu, diberi waktu setengah jam. Silakanlah membuat apa saja. Dia bukan bertaubat, tapi justru berpidato mempropagandakan kebaikan komunisme dan ateisme. Akhirnya dia ditembak mati. Orang yang kecil dibesarkan dalam nuansa agama. Ayah seorang guru agama, ibu guru agama, besar di rumah yang menjaga keutuhan agama. Mati jadi komunis. Apa yang ada dia? Tidak ada. Hidayah yang tidak ada. Kurang hebat apa? Hamka. Hamka itu ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah. Inyanya Syekh Amrullah. Inya dari ayahnya Syekh Pariaman. Ulama besar semua. Hamka punya adik seayah lain ibu namanya Abdul Wadud. Abdul Wadud ini saudara seayah dengan Hamka yang kandung juga lah namanya. Ketika ayahnya tua, dialah yang sibuk menjaga. Meninggal ayahnya, dia pun melanglang buana.
sampai ke Jerman, sampai ke Belanda. Di sana menikah dengan orang Belanda. Mula-mula istrinya itu masuk Islam, tapi akhirnya dia pula yang murtad. Terakhir dia pula lah yang mengajak orang masuk Kristen. Di kampung orang tuanya dianggap di Bukit Tinggi dan mati dalam keadaan sebagai pendeta. Coba pikir, ayah ulama besar, nenek ulama, kakek ulama besar, kakeknya ayah ulama besar, kakeknya kakek ulama besar, jadi pendeta. Itu yang kita sebut dengan hidayah tidak dapat. Apa kurangnya lagi? Hidayah dia nggak ada. Sebab kalau dilihat dari keluarga ayahnya itu, keluarga orang-orang santiang saja. Abang-abangnya orang hebat, termasuk Hamka itu orang hebat. Seayah lain ibu. Karena ayahnya Hamka ini banyak istrinya, dan itu seringkali bukan keinginannya. Dulu zaman Saiswa di Minangkabau itu ada dua jenis manusia yang banyak istrinya itu. Yang pertama kaum bangsawan, yang kedua ulama. Orang datang ke rumahnya untuk meminta dia menjadi menantu, bukan dia yang bukan dia yang mau menjadi orang semandu. Alasannya apa? Biar anak kemenangan kami besok berasal dari golongan orang-orang terhormat. Begitu itu. Maka Tuan Demang, Wali Nagari, banyak-banyak bininya. Pedagang-pedagang kaya itu banyak-banyak. Ayahnya Hamka juga demikian. Konon kabarnya ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Bercerai satu datang orang, tolonglah nikahkan anak kami. Gak usah pikir belanja. Uang dari harta pusaka kami masih cukup membiayai anak kemenakan kami. Yang penting Tuan Haji datang kemari, nikahkan, balik-balik ke rumah. Itu aja deh. Kira-kira Pak Sudirman mau nggak kalau datang ke orang lain? Pak Sudirman kan udah terikat dengan pantun Minangkabau lama. Ramo-ramo si kumbang janti, kaki endah balian bakudo, lain teraga menambah bini, tapi badan kini laku. Habis nggak ada lagi. Yang Pak saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu mengunjungi Fatwani. Rektornya orang alim, umur 74 tahun. Namanya Profesor Dr. Ismail Fatwani, Ismail Lutfi Al-Fatwani. S1-nya di Madinah, S2-nya di Saudi, S2-nya di Riyadh, S3-nya di Madinah. Itu anti poligami. Tidak mau dia menikah banyak-banyak. Menikah pertama dengan sepupunya, pergi ke Madinah belajar. Muncul nanda dapat diraih, malah nanda dapat ditulang, meninggal istri. Diselesaikannya kuliahnya, dia pun balik. Sampai di kampung di Thailand itu menghibur hati dia, dinikahkan pula lah dia dengan sepupuannya. Beberapa tahun di kampung, pergi balik sekolah ke Madinah, dibawa istrinya. Alhamdulillah amat dapat beberapa orang anak, pulang balik ke Fatwani, hidupkan pesantren macam-macam. Akhirnya mendirikan universitas, namanya Al-Jami'ah Al-Fatwani, Universitas Fatwani. Dia menjadi rektor. Yang membuat
dia poligami itu aneh. Ketika itu umurnya udah 60. Datang seorang dosen perempuan muda, sekitar umur 30 lagi, menjumpai dia. Saya ini jadi murid Syekh semenjak di pondok pesantren lagi. Udah itu Syekh yang mengkuliahkan saya ke Madinah. Balik, saya yang mengkuliahkan saya ke Mesir. Balik, saya suruh saya ngajar di sini. Saya ambil S2, ambil S3 di sini. Tapi ilmu saya kurang. Ada satu yang mau saya tanya saya, apa itu? Hukum nazar. Apa hukum nazar? Kalau kita bernazar kepada Allah, apa hukum membayarnya? Wajib. Apa hukum membantu orang membayarkan nazar? Orang bernazar tapi ada kaitan dengan kita. Apa hukumnya? Oh, kita wajib membantu. Itulah saya. Ketika saya di pondok dulu, saya bernazar, kalaupun saya menikah, saya hanya menikah dengan saya. Secara umur lebih 20 tahun pemenuh setan. Akhirnya menikah. Saya dapat cerita itu langsung dari wakil rektor 2-nya. Karena dia masih hidup, saya masih hidup, Ismail Lutfi Al-Fatani masih hidup, maka hadis ini mutawatir. Itu katanya luar biasa. Orang yang minta, yang sedih itu. Saya udah 3 tahun jadi rektor. Tidak ada pula dosen muda yang bernazar menjadi itu. Itu yang susah kita katakan. Jadi hidayah itu memang susah. Ada orang yang besar dalam keluarga agama, matinya murtad. Ada orang yang hidup dalam keluarga amburadul, matinya bagus. Siapa contohnya? Di barat ada seorang ahli filsafat barat, namanya Roger Cerodi. Itu orang Prancis, keturunan Yahudi. Tidak puas dia jadi Yahudi, jadi ateis dia, tidak percaya Tuhan. Dia profesor. Yang lebih ngeri lagi, dia jadi presiden komunis se-Prancis. Orang hebat apa itu? Benci sekali dengan Islam. Akhirnya saking bencinya dengan Islam, dicobanya juga membaca-baca buku tentang Islam, termasuk Al-Quran. Begitu dibaca, terkejut dia. Lintu hatinya. Dia pun masuk Islam. Sampai mati, dialah salah satu pembela Islam yang luar biasa di Prancis. Orang Yahudi jadi komunis, akhirnya masuk Islam. Baru kita tahu ini yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sahihnya. Ada orang yang melakukan perbuatan penduduk surga baik, tapi di penghujung kehidupannya dia justru melakukan perbuatan penduduk neraka. Pada khalatna, orang seperti ini akhirnya masuk neraka. Tapi ada pula orang yang melakukan perbuatan ahli neraka. Di penghujung hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Hadis itu sahih. Jadi kehidupan kita ini ditentukan di akhir. Maka ada ulama berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah,
jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimahu, sebaik-baik amal di penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqaqa, dan sebaik-baik hari di saat aku bertemu denganmu. Jadi dia menceritakan bahwa yang paling penting itu penutup. Saya pernah ada acara ke Sumatera Barat, jumpa dengan kawan. Kebetulan pagi itu hari Ahad. Saya datang ke rumahnya, dia sedang menonton GP, apa namanya itu, lomba motor besar, motor GP, pakai motor itu. Saya suka juga nonton, tapi tidaklah sampai kepada level yang mengkhawatirkan, menikmati saja. Waktu itu sedang berlomba di 3 teratas itu, Rossi, Lorenzo dengan Marquez. Sedang berlomba, potong-potong. Ternyata menangnya Marquez itu di selekok yang terakhir. Selekok tahu ya? Belokan tekongan, dia bersama, potong Messi, potong, tap, di selekok terakhir itu dia lepas, langsung menang. Padahal dari mulai awal saling potong memotong, sampailah titik penghabisan di selekok yang terakhir itu dia bisa memotong 2 lawannya dan dia menjadi he is the winner, dia pemenang. Orang bersorak, tapi saya tertegun. Ternyata yang menentukan pemenang itu bukan siapa yang dulu start, tapi siapa yang dulu finish. Dan kemenangan sering terjadi di selekok yang terakhir. Baik atau tidak baiknya kita, gagal atau tidak baik gagalnya kita, itu ditentukan di keloan terakhir dalam kehidupan kita. Maka hati-hati di keloan yang terakhir. Apalagi kalau umur sudah mulai tua, jaga keloan yang terakhir. Jangan sampai kita gagal di keloan yang terakhir. Kita ingin naik kelok 9, kelok 1 aman, 2 aman, 3 aman. Di kelok yang 9 itu masuk kita ke jurang, habis tidak ada gunanya yang 1 sampai 8. Itu yang paling penting. Bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalannya lurus ya Allah. Itulah yang kita ulang-ulang 17 kali 5 itu. Tambah dengan sholat sunat, luar biasa banyak. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, untuk mendapatkan hidayah itu Allah memberikan kita alat. Allah memberikan kita alat. Tergantung kepada kita mau digunakan alat kita. Yang pertama, Allah berikan yang disebut dengan firasat, insting. Insting kita itu sebetulnya cenderung kepada kebaikan, tapi sering kita abaikan. Kita tengok ada orang membantu orang lain, tidak usah kita pikirkan, insting kita udah tahu kalau itu bagus. Makanya dimanapun manusia di dunia ini, itu instingnya sama. Tengoklah film India, pencuri itu menurut film India baik atau betul, baik atau salah? Salah. Buka film Cina sama saja, buka film Korea begitu juga, buka film Barat begitu juga. Ternyata insting manusia itu sama. Yang jahat itu tetap jahat,
insting itu atau dalam bahasa kita firasat itu tidak perlu dipelajari, dia muncul tiba-tiba. Ibu-ibu dulu menyusukan anak, ada ibu-ibu ajar kepada bayi ibu-ibu, kalau nanti lapar menangis ya, kalau nanti kencing menangis, kalau udah kenyang tidur, ada kita ajar. Enggak otomatis itu, begitu dia lapar menjerit-jeritnya, begitu dia ngompol dia nangis lagi, begitu dia udah kenyang udah tenang dia tidur sendiri. Itu yang disebut dengan insting. Saya di rumah piara ayam sekarang, ayam mutiara, ribut luar biasa, kecil besar, tidak ada saya ajari melompat sampai ke tempat yang tinggi. Ayah dan paknya pun ada saya mengajari. Dengan tiba-tiba dia pandai sendiri. Siapa yang mengajari? Anak kambing ada yang mengajari, diajari induknya menyusui. Atau ada kursus kambing untuk menyusu ke induknya, kan ada. Pandai sendiri. Itu yang insting. Tapi kadang insting tidak cukup. Allah berikan alat yang kedua yang disebut dengan al-hawas. Apa itu al-hawas? Panca indera. Mata disuruh melihat sehingga tahu mana yang betul, mana yang salah. Telinga disuruh mendengar sehingga tahu mana yang betul, mana yang salah. Diberikan panca indera kepada kita. Kita boleh berguru dengan panca indera ya. Berguru dengan alam. Alam tak gampang jadi. Allah berikan panca indera. Sehingga ketika ditanya orang kepada Luqmanul Hakim, Luqman ahli hikmah, dari mana kau belajar adab? Dia bilang, aku belajar adab dari mereka yang biadab. Oh begitu, dengan melihat yang biadab, aku tahu bagaimana yang beradab. Artinya matanya digunakan untuk mencari kebenaran. Tapi panca indera pun tidak cukup, karena kita sering salah dengan panca indera. Apalagi kalau melihat orang politik, sakit kepala kita itu. Orang politik itu gagal panca indera memahami tingkatan tidak tanggung. Biasanya orang senyum itu suka, orang marah itu benci. Di dunia politik tidak ada itu. Marah belum tentu benci, senyum belum tentu suka. Gagal baca indera. Makanya hidup berpolitik ini tidak usah terlalu bingung bapak-bapak. Ini ada pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pilih aja lah berdasarkan suara hati masing-masing. Tidak usah berkelahi gara-gara itu. Kita berkelahi di bawah, habis pemilu dia peluk-pelukan di atas. Kita yang mampu dibuatnya. Yakini ini yang saya pilih. Pilihan saya ini saya bertanggungjawabkan di depan Allah. Allah Akbar, bismillah. Siapa yang mau dipilih itu terserah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ingat, apapun pilihan itu dipertanggungjawabkan. Tapi dunia politik ini memang dunia yang sakit kepala kita itu. Mata itu sering salah. Matahari itu kita lihat dari sini besar bola pingpong. Tapi kalau kita ke matahari kira-kira besarnya berapa ya? Kayu yang lurus kita masukkan ke dalam air, lurus atau bengkok ya? Bengkok. Padahal dia lurus. Apa penyebabnya? Ada hukum antara mata dengan air yang membuat yang lurus itu bisa jadi bengkok.
Senyum bukan berarti suka, bisa kasihan. Di zaman Baghdad, di cerita 1001 malam ini, ada seorang pengemis muda bertemu dengan rombongan tuan putri naik kuda, naik kereta kencana. Dia melihat ke atas, tuan putri pun melihat ke dia. Mata beradu dengan mata. Tuan putri itu tersenyum. Rombongan pun berlalu. Oh, anak muda ini gila kepayang, dibilangnya. Nampaknya tuan putri sudah jatuh cinta pada. Dia pun ingin bertemu demi orang yang dicintai, apapun dilakukan. Mencuri masuk dia ke istana tuan putri. Ketangkap. Ketika ketangkap, kenapa kau kemari? Kata pemuda itu, aku ingin bertemu dengan tuan putri. Kenapa? Aku mencintainya dan dia pun mencintai. Dari mana kau tahu? Ketika bertemu kemarin, dia melihat aku sedang duduk di tempat aku biasa duduk, dia tersenyum. Bukankah senyum berarti suka? Lalu dibawa ke dunia persidangan, raja muda enak. Apa betul tuan putri jatuh cinta dengan pengemis muda? Tanyalah tuan putri, apa betul kau cinta dengan pemuda ini? Tak. Terkejut belum laki-laki tadi. Tapi kenapa kau tersenyum? Aku senyum bukan berarti suka, tapi senyumku itu bermakna aku kasihan melihat engkau masih muda sudah jadi pengemis. Akhirnya dihukum mati. Jadi bapak-bapak kalau ada orang senyum dengan bapak, jangan jatuhlah ke dalam dunia khayalan yang terlalu tinggi. Mungkin ibu orang percaya mata sering salah. Mata sering salah. Saya juga pernah macam itu. Tahun berapa itu? Tahun 92, 93 itu. Saya masih kuliah di Padang. Jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Usuluddin. Ada acara di Bogor. Mau pulang. Ingat saya itu, pulang itu naik mobil transport. Kita masih ada, kita ambil transport sekarang. Masih ya. Orang piaman begitu, lupa kalau nggak pulang basuh. Bawa yang bagus waktu itu AFS, ada NPF, ada Bumarang Jaya, macam-macam. Naik transport. Biasanya kami naik di jalan supaya murah. Karena ini acara resmi, maka tiketnya harus ada sebagai pelaporan kalau kita betul-betul naik bus. Kalau naik di jalan kan nggak ada tiket. Saya naik dari Bogor itu. Di Bogor itu setiap anak SMA lalu, saya udah kuliah yang perempuan-perempuan itu kan cantik-cantik orang Bogor itu. Senyum dengan saya, senyum. Kebetulan ada tukang koran itu orang Batak. Karena saya bisa bahasa Batak, saya bilang sama dia, oh, ramah-ramah kali orang Bogor ini, kenapa? Setiap nengok aku senyum. Iyalah lain, kenapa? Resletingmu tuh muka itu. Rupanya orang senyum mengejek jadi rupanya. Jadi hati-hati, mata sering salah. Demikian juga dalam mencari kebenaran, panca indera itu sering salah. Maka Allah turunkan alat yang ketiga yang disebut dengan akal. Akallah yang mencerna. Kenapa Allah mesti satu? Karena dari satu itulah semua yang lain ada. Apa buktinya? Angka itu 9. Angka 9 dari 8 tambah 1. Angka 10 itulah tambahan. Angka 8 dari mana? Dari 7 tambah 1. 6 tambah 2. Angka 5, 4 tambah 1, 2 tambah 3. Angka 2 dari mana? 1 tambah 1.
Angka 1 dari mana? Bingung. Pakar matematika pun bingung itu dari mana. Setengah bukan angka formal. Ternyata angka 1 itu angka pertama. Dialah yang melahirkan semua angka, tapi dia tidak dilahirkan oleh angka manapun. Oleh sebab itu Tuhan mesti satu. Dia mengadakan, tapi dia tidak diadakan. Yang lebih dari 1 pasti diadakan. Kalau sudah diadakan, maka dia bukan Tuhan. Tuhan itu cuma 1. Itu logika. Jadi akal bisa begitu. Tapi ternyata akal pun punya keterbatasan. Apa bisa dengan akal kita memahami tentang kiamat? Apa bisa dengan akal kita memahami tentang azab kubur? Tidak ada. Menurut akal sudah tidak mungkin. Orang mati ya matilah. Kalau menurut hadis, baru beberapa langkah kita pergi, malaikat sudah mulai menyoal siasat kita. Kalau diletakkan kamera di dalam kubur itu, datang nggak malaikat waktu itu? Dia datang. Jadi akal juga terbatas. Akal pun sering salah. Para koruptor itu kira-kira punya akal atau tidak? Semakin canggih akalnya, semakin tinggi pula tingkat korupsinya itu. Ternyata akal pun gagal sampai kepada kebenaran. Allah turunkan yang keempat. Apa itu? Agama. Yang bahasa kita disebut dengan wahyu. Apa guna wahyu itu? Membimbing akal. Agar akal itu punya tempat untuk mencantolkan kebenaran. Tanpa agama semua orang menganggap dirinya benar. Orang Batak bilang dia lah paling benar. Orang Jawa dia bilang paling benar. Orang Minang begitu juga. Orang Sunda begitu juga. Orang Melayu begitu juga. Mereka yang paling benar. Lalu semua itu ditutup oleh wahyu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan Batak yang hebat, bukan Minang yang hebat, bukan Melayu, bukan Jawa. Tapi yang hebat apa? Yang bertakwa. Selesai itu, selesai. Kalau wahyu sudah ngomong begitu, akal tidak usah lagi memprotes. So akal tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi akal mesti disempurnakan oleh wahyu. Apa yang dikatakan wahyu benar, itulah benar. Akal cukup berkata sami'na wa ata'na. Tapi ternyata wahyu pun tidak cukup. Banyak orang yang bergelimangan dengan wahyu, tapi wahyu itu tidak bermanfaat untuk dia. Contoh, Abu Thalib, dia hidup lama dengan Rasulullah, dibelanya Rasulullah. Sehari pun tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Dia mempersaksikan sendiri bagaimana wahyu itu datang. Masuk Islam Abu Thalib. Apalagi yang kurang? Dia punya insting, dia punya baca indera, dia punya akal, dia lihat betul wahyu itu, tapi tak beriman. Apa yang tidak ada dengan dia? Hidayah tadi. Itu yang tidak ada bagi dia. Sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun dia sangat baik pada Islam. Sampai-sampai ketika dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, Rasul itu mati-matian perintah dia untuk bersyahadat. Tapi dia tak tahu. Aku malu dengan paman-paman yang lain. Biarlah aku mati dalam agama nenek moyang kami. Sebelum dia meninggal dikumpulkannya anak-anaknya. Ada Ali, ada Ja'far, ada Fatimah, macam-macam anaknya itu muncul. Kalian setelah aku mati nanti, kalian ikutilah sepupu kalian Muhammad. Dia membawa kalian kepada yang benar.
Anaknya disuruhnya Islam semua, yang dia tidak. Karena mana? Kalau dia lari dari ajaran agama nenek moyang dia. Jadi yang tidak ada dengan dia itu apa? Itulah yang kita mohon kepada Allah agar kita mendapat hidayah. Kalau orang sedekat Abu Thalib dengan Rasulullah saja tidak mendapatkan hidayah, bagaimana pula orang yang jauh dengan Rasulullah seperti kita itu. Jadi hidayah itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kita perluas dalam sesi tanya jawab. Kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, tapi tolong jangan tanya masalah pilkada. Silakan. Silakan. Ibu-ibu, karena tidak ada, saya rasa cukup sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.